Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana? Tadi apakah sudah doa? Belum Ibu. Kalau begitu Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan ini. Dan izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji syukur kami aturkan kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang kami memulai kegiatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami agar kami memulai kegiatan ini dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu ya Tuhan selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Veronica Temoren, biasa disapa dengan Ibu Vero. Di sini Ibu ada satu game dan adik-adik diminta untuk berdiri. Ikuti instruksi dari Ibu. Jika Ibu mengatakan gajah itu, maka adik-adik harus menjawabnya dengan besar dan membuat lingkaran kecil. Dan jika Ibu mengatakan bahwa semut itu, maka adik-adik mengatakan kecil dengan membuat lingkaran besar. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Sekarang konsentrasi. Kecil. Baik, Ibu ulangi. Kalau di sini ada yang salah, maka dia akan mendapat hukuman. Sekali lagi. Gajah besar. Harus serempak, harus serempak. Ya Ibu. Baik, ulang. Semut Kecil. Semut Kecil. Gajah Besar. Semut Kecil. Semut Kecil. Besar. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dalam bermain game. Sekarang Ibu silakan adik-adik untuk duduk kembali. Terima kasih. Hari ini Ibu akan memberikan satu materi mengenai makanan bernutrisi. Agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, maka adik-adik diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan juga pada kegiatan ini ada langkah-langkahnya. Jadi di sini ketika adik-adik ingin memberikan pendapat atau ingin bertanya ketika tidak memahami materi yang dijelaskan, maka adik-adik terlebih dahulu mengacungkan tangan dan memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat jika ada. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Perlu adik-adik ketahui bahwa kegiatan kita hari ini berlangsung selama 40 menit. Dan Ibu berharap agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan langkah-langkah yang telah disepakati oleh adik-adik dan Ibu tadi. Bisa? Bisa Ibu. Sekarang ya, Ibu akan
Karena tanpa adanya makanan maka makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Dari adik-adik, siapa yang mengetahui arti dari makanan bernutrisi atau makanan bergizi? Saya, Ibu. Baik, adik Lia. Menurut saya, makanan bergizi atau makanan bernutrisi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan mineral. Oke, baik. Bisa dipahami jawaban dari adik Lia? Bisa, Ibu. Nah, baik, di sini Ibu menyimpulkan bahwa makanan bernutrisi merupakan makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Di sini tujuan dari mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Baik, di sini yang kedua jenis dari makanan bernutrisi. Ada beberapa jenis dari makanan bernutrisi, yaitu yang pertama makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Ada yang tahu contoh makanan seperti apa yang mengandung karbohidrat? Saya, Ibu. Baik, adik Putri. Menurut saya, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, jagung, kentang, gandum, dan ubi, Ibu. Baik, apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang kedua, makanan yang mengandung protein. Ada yang tahu makanan apa saja yang mengandung protein? Saya, Ibu. Baik, adik Marni. Menurut saya, makanan yang mengandung protein yaitu tempe, tahu, telur, daging, ikan. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang ketiga, makanan yang mengandung vitamin. Ada yang tahu makanan apa saja yang mengandung vitamin? Saya, Ibu. Baik. Makanan yang mengandung vitamin seperti sayuran, contohnya sayur bayam, kangkung, labu, dan kacang panjang, Ibu. Kedua adalah protein. Di sini protein merupakan makromolekul yang terdiri dari asam-asam amino yang saling berkaitan. Baik, ada yang tahu fungsi dari protein? Saya, Ibu. Oke, baik. Fungsi protein yaitu mengatur proses dalam tubuh. Yang ketiga adalah lemak. Ada yang tahu fungsi dari lemak? Saya, Ibu. Oke, baik. Badan makanan. Oke. Ada yang lain? Ini juga akan menjelaskan fungsi dari lemak. Tadi dijawab oleh adik Olivia dan adik Lia sudah benar. Yang pertama adalah sebagai fungsi cadangan makanan dan yang kedua adalah sebagai pelindung tubuh dari benturan atau gesekan. Di sini ada juga fungsi dari lemak sebagai sumber energi. Jadi lemak di sini juga sama seperti karbohidrat dan protein tadi sama-sama mengandung fungsi sebagai sumber energi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang keempat yaitu vitamin. Di sini vitamin berfungsi sebagai metabolisme tubuh. Di sini metabolisme yang berarti bahwa yang kelima yaitu mineral. Mineral di sini berfungsi untuk pembentukan struktur tubuh. Yang berikut adalah air. Ada yang tahu fungsi dari air? Saya, Ibu. Oke, baik, adik Diana. Fungsi dari air adalah untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Oke, baik. Jadi di sini air juga merupakan pelarut bahan organik atau anorganik dalam tubuh. Yang berikut, fungsi air yang berikut juga sebagai mendukung terjadinya reaksi kimia. Bisa dipahami? Bisa, Ibu.
Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Di sini menjaga keseimbangan metabolisme tubuh yang berarti bahwa tubuh membutuhkan beragam asupan makanan yang bergizi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang kedua, mempertahankan kestabilan berat badan. Mempertahankan kestabilan berat badan bukan berarti adik-adik yang memiliki postur tubuh yang besar tidak boleh menghindari makanan yang mengandung karbohidrat atau lemak. Namun perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi secara seimbang sesuai dengan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan organ tubuh. Di sini faktor umur juga dapat menghambat faktor fungsi dari organ tubuh. Jadi ketika seseorang semakin tua, maka fungsi dari organ tubuhnya itu semakin berkurang atau mengalami penurunan. Jadi di sini diharapkan agar dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat atau makanan-makanan yang bernutrisi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang keempat yaitu memperkuat konsentrasi atau daya ingat. Di sini konsentrasi dan daya ingat sama seperti fungsi organ tubuh tadi, menyatakan bahwa faktor usia juga sangat menghambat dalam konsentrasi atau daya ingat. Jadi ketika seseorang semakin tua, maka daya ingat atau konsentrasinya itu mengalami penurunan atau cara berpikirnya itu tidak sama seperti waktu-waktu masih muda atau waktu-waktu masih sekolah. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang terakhir adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di sini sistem kekebalan tubuh sangat penting bagi adik-adik semua, dan adik-adik diharapkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral, karena di sini fungsi dari makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral tersebut berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Materi kita cukup sampai di sini. Dari adik-adik, apakah ada yang belum memahami mengenai materi kita pada hari ini? Dapat bertanya. Ibu, silakan. Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Dan Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membantu doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yakni agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih banyak karena Engkau telah melindungi kami dalam pelajaran kami tadi. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami, agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pada adik-adik yang telah memimpin kita dalam doa. Dan adik-adik silakan untuk duduk. Terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Dan Ibu harap apa yang adik-adik terima hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Baik, selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi, Ibu.